Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Rabb yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di permukaan bumi ini. Dan hidup kita, tujuan Allah menghidupkan kita agar dalam kehidupan ini kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghambakan dirinya kepada aku. Beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini maksud kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita. Oleh karena itu, tujuan utama kita hidup di permukaan bumi adalah menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah atas setiap perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang hidup di permukaan bumi, dia menyadari bahwa maksud dan tujuan dia diciptakan adalah untuk itu, maka ini akan memudahkan dia untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, untuk senantiasa di atas penghambaan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang dilupakan oleh syaitan atau dilupakan oleh dunia, maka orientasi kehidupannya akan berubah. Mengejar sesuatu dan mengejar sesuatu sehingga jauh daripada penghambaan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bab yang akan kita bahas sesuai dengan yang ada di dalam kitab adalah babu ma jaa fir riya'i, bab sesuatu yang berhubungan dengan riya, yang datang dalam bab riya. Riya adalah seseorang menampilkan amalannya agar dia dipuji oleh orang lain. Riya adalah seseorang menampilkan amal agar kemudian dia dipuji oleh orang. Dan ini bertabrakan dengan maksud dan tujuan penciptaan kita. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, maka amal yang kita lakukan juga harus untuk Allah. Amal yang kita lakukan juga harus untuk Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ingin ada sekutu dalam maksud dan tujuan. Barang siapa yang beramal dan dia ingin dipuji oleh manusia, oleh orang yang melihat amalannya atau orang yang ia pertontonkan amal itu kepadanya, maka dia telah menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah, sekutu di dalam niat. Allah juga, selain Allah juga. Hal ini merupakan bahagian daripada syirik, dan syirik adalah menyekutukan Allah. Namun syirik dalam bab riya adalah syirik yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Akan tetapi hukuman yang Allah berikan kepadanya adalah amalnya tidak akan diterima. Amalnya tidak akan diterima. Sepakat para ulama salaf bahwa syirik yang dia adalah riya, syirik yang dia adalah riya, syirik juga, namun dia hanyalah riya, bukan syirik beribadah kepada selain Allah bersama dengan ibadah kepada Allah, namun hanya ingin pujian dari selain Allah. Ini juga syirik, namun dia syirik yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, akan tetapi membatalkan amal yang dengannya dia ingin pujian manusia, di sisi Allah dia tidak dapatkan apa-apa. Maka jadilah amal itu sesuatu yang sia-sia. Jadilah amal itu sesuatu yang telah membuat dia lelah tanpa hasil. Jadilah dia itu sesuatu amalan yang dia mungkin bertungkus lumus dalam amalan tersebut. Di sisi Allah dia tidak dapatkan apapun hasil daripada amal itu, karena amal itu akan ditolak oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka riya bertabrakan dengan keikhlasan, di mana keikhlasan itu adalah mengosongkan hati dari sesuatu selain Allah. Di mana keikhlasan adalah mengosongkan hati dari sesuatu selain Allah. Hanya Allah maksud dan tujuan daripada amal tersebut, itu dia ikhlas. Hanya Allah tujuan satu-satunya dalam amal tersebut, itu dia ikhlas. Manakala tidak kosong hati daripada selain Allah, maka ada Allah
dan ada selain Allah. Tidakkah itu dia namanya syirik? Ada Allah dan ada selain Allah yang diinginkan dari amal itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Riya itu lebih disukai jiwa dibanding ikhlas, atau dalam kata lain, ikhlas lebih berat daripada riya. Karena riya itu berawal dari sukanya manusia dipuji orang lain, dan ini sesuatu yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Sifat asli manusia suka dipuji. Siapa orang yang tidak suka dipuji? Dia adalah fitrah. Lihatlah anak kecil yang masih berjalan di atas fitrah manusia yang Allah ciptakan pada dirinya. Semua mereka suka dipuji. Apabila dipuji, maka dia akan semakin melakukan pekerjaan yang dipuji dari pekerjaannya tersebut, padahal dia hanyalah manusia yang berjalan di atas fitrah yang Allah ciptakan pada dirinya. Di sini kita tahu bahwa keinginan dipuji, suka dipuji itu sifat manusia, sifat manusia. Dan ini landasan datangnya riya. Ini landasan datangnya riya. Landasan datangnya riya adalah sifat dasar manusia suka dipuji. Dan riya adalah perintah, dan ikhlas adalah perintah melawan sifat itu. Ana selalu menggunakan kalimat riya itu sifat permanen pada diri manusia, dan ikhlas sifat yang tidak permanen. Sesuatu yang tidak permanen harus menggantikan sesuatu yang permanen, alangkah sulitnya. Sesuatu yang pada dasarnya dia sifat permanen, sifat yang ada dalam diri kita, suka dipuji, itu disuruh ambil dan campakkan, lalu dimasukkan sifat yang tidak permanen bernama ikhlas, diletakkan di posisi itu. Wajar kalau kemudian dia menjadi amal yang berat. Terkadang berhasil, terkadang gagal. Harapan yang diinginkan sekali adalah dari seorang mukmin adalah berhasilnya lebih banyak daripada gagal. Oleh karena itu perlu mujahadah, perlu latihan panjang, dan selalu perlu latihan yang sering dan lama untuk menjadikannya lebih sering menang daripada kalah. Menang melawan sifat yang permanen dengan sifat yang tidak permanen. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan salah satu cara untuk mengalahkan riya adalah menanamkan di dalam hati bahwa selain Allah tak akan memberikan Anda manfaat. Cara melawan riya, cara melatih hati untuk ikhlas, menanamkan selalu di dalam hati, menanamkan selalu di dalam jiwa, menanamkan selalu di dalam hati kita, manusia tak akan memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Sebagaimana akidah yang wajib bahwa manfaat dan mudarat semuanya di tangan
di tangan Allah. Maka ketika makhluk tidak akan memberikan manfaat kepadamu, jangan harapkan manfaat dari makhluk itu. Ini menjadi pondasi utama untuk melawan riya. Ketika makhluk tidak akan memberikan manfaat kepada Anda, maka jangan harapkan manfaat dari makhluk. Salah satu manfaat dari makhluk itu adalah pujiannya. Salah satu manfaat dari makhluk itu adalah pujiannya. Yakini bahwa itu tak akan memberikan manfaat apapun untuk dirimu. Kalau engkau ingin ke surga, maka pujian manusia tidak akan menambah satu langkah engkau ke surga. Satu langkah tidak akan bertambah disebabkan pujian manusia. Lalu untuk apa pujian manusia itu menjadi sesuatu yang dituju dari amal, yang menjadi orientasi daripada amal? Ma'asyiral muslimin, sebanyak apa orang yang memuji, akan sebanyak itu pula yang tidak memuji. Sebanyak apa orang senang, sebanyak itu pula orang yang tidak senang. Dan perjalanan hidup kita di permukaan bumi menunjukkan ke arah itu. Tak ada orang yang semua senang kepadanya. Ada yang senang, ada yang benci, ada yang suka, ada yang tak suka. Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa dalam kebaikan? Kurang apa dalam kelemah lembutan? Kurang apa dalam kepedulian kepada sesama? Kurang apa dalam kejujuran dan menjaga lisan? Tapi lihat kehidupan beliau pun ada orang yang membencinya. Kalau itu untuk manusia terbaik dengan akhlak termulia, dengan budi pekerti yang paling hebat, lalu siapa kita? Lalu siapa kita yang berharap semua orang yang ada di sekitar kita suka kepada kita, mencintai kita, memuji kita? Oleh karena itu, ketika amalan diharapkan pujian manusia, maka itu adalah target yang tak akan pernah tercapai. Terkadang dapat, terkadang tidak, terkadang dipuji, terkadang dihina. Kenapa? Karena yang tadi, tidak akan semua manusia suka kepada kita. Ghayatun ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia itu sebuah cita-cita yang mustahil untuk didapatkan. Ketika seorang hamba beramal, dia ingin dipuji oleh orang lain, dia akan menderita kalau ada orang lain yang tidak memujinya. Namun ketika seorang hamba dia tidak mengharapkan pujian manusia, yang akan terjadi dia juga tidak akan sesak dadanya apabila manusia tidak memujinya, bahkan membencinya, bahkan tidak suka kepada apa yang dia lakukan. Karena pujian itu bukan keinginannya, maka cacian pun tidak akan berat bagi dirinya. Maka ini salah satu indikasi keikhlasan, kata para ulama, ketika yang memujimu dan yang menghinamu pada derajat yang sama. Ketika yang memuji engkau dan yang menghina dirimu, menghina maksudnya apa ya? Dia tak suka, mengkritik, melakukan tindakan yang membuat dia menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak suka apa yang kita lakukan, mencela. Ketika pujian manusia bukan tujuan, maka hinaan manusia akan ringan di hati.
Kenapa? Kita nggak inginkan manusia itu. Semoga difahami apa yang Anda maksud. Namun ketika pujian manusia menjadi tujuan, maka hinaan manusia terasa berat, celaan manusia terasa berat. Karena yang diinginkan pujiannya, ternyata yang dihasilkan kebalikannya. Ada yang mencela, ada yang tak suka, ada yang marah dengan apa yang dia lakukan, padahal tujuannya agar orang senang. Maka akan menjadi berat kritikan itu dan celaan itu, karena memang yang dia inginkan dari orang itu, dari manusia itu adalah pujiannya. Ternyata dia tidak dapatkan, yang dia dapatkan lawannya, atau yang suatu yang bertabrakan dengannya, kebalikannya. Maka akan menjadi berat hinaan manusia, celaan manusia bagi orang yang riya. Kenapa? Dia telah mendapatkan lawan daripada tujuan dia beramal. Namun ketika tidak itu yang dia inginkan, dia tidak ingin pujian manusia, dia tidak ingin manusia memujinya, maka ketika manusia tak memujinya dengan mencelanya, bagi dia akan lebih ringan dan tidak membuat dia sesak dadanya dengan hinaan itu, celaan tersebut. Karena yang dia inginkan bukan manusia, tidak pujian, tidak juga hinaan. Dan ini buah daripada keikhlasan. Dan indikasi daripada keikhlasan. Ketika pujian manusia dan celaan manusia berada pada posisi yang sama bagi engkau. Oleh karena itu, ketika kita beramal, jadikan dalam amal kita itu, kita adalah hamba Allah, maka semuanya hanyalah untuk Allah. Maka semuanya hanyalah untuk Allah. Apabila sebuah amalan diinginkan dengannya Allah dan tidak diinginkan dengannya pujian manusia, namun setelah itu manusia memuji dan terdengar oleh orang yang beramal pujian manusia terhadap apa yang dia lakukan, dia tidak inginkan pujian itu. Bukan tujuan dia beramal untuk dipuji manusia, namun setelah dia beramal, dia mendengar pujian manusia terhadap dirinya. Dan itu tetap tidak merubah niatnya, namun terdengar oleh dia pujian orang sampai ke telinganya, pujian manusia baik tidak sengaja atau dinukilkan oleh orang lain kepada dirinya, namun tetap tidak merubah niat ikhlasnya dari awal, maka ini adalah kabar gembira. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ini kabar gembira. Namun dengan syarat yang tadi, dengan syarat niatnya tidak berubah, niat ikhlasnya tidak berubah, namun dia mendengar pujian manusia. Ini kabar gembira. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, tilka ajilu busyral mu'min, itu kabar gembira untuk orang mukmin yang datang lebih awal, Kenapa dikatakan kabar gembira? Karena di akhirat kelak manusia akan menjadi saksi atas amalan manusia. Antum syuhadaullahi fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Ketika di akhirat kelak, maka manusia akan bersaksi akan amal seorang hamba. Orang yang menyaksikan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada amalnya,
akan bersaksi di hadapan Allah akan amal orang tersebut. Dan ketika di dunia dia dipuji oleh manusia dan itu tidak membuat niatnya berubah menjadi ingin dipuji, maka ini adalah kabar gembira. Besok di akhirat insya Allah orang-orang ini juga akan bersaksi di hadapan Allah akan kebaikan dirimu. Harapkan mereka bersaksi di hadapan Allah akan kebaikan dirimu, dan itu kabar gembira yang luar biasa di akhirat. Ketika sudah terdengar di dunia, maka kabar gembira yang datang lebih awal, kabar gembira yang datang lebih awal. Tapi syaratnya adalah tetap tidak merubah niat ikhlas, tetap tidak merubah niat ikhlas. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang beramal dan dia sudah ikhlas dalam amalnya, kemudian dalam perjalanan amal itu datang riya. Dalam perjalanan amal ikhlasnya itu datang riya. Karena syaitan pasti tidak tinggal diam dan tidak akan senang melihat seorang hamba ikhlas. Maka ketika dia sedang beramal itu datang riya, namun dia lawan riya tersebut. Dia lawan sampai akhir daripada amalnya, tapi ada perlawanan melawan riya itu dari hatinya. Maka ini amal ikhlas, karena tidaklah ikhlas itu kecuali perjuangan melawan riya. Namun apabila amal yang awal dia lakukan itu adalah ikhlas, datang riya lalu dia hanyut dalam riya itu, maka ini amal riya, amal yang tidak ikhlas. Walau awalnya diawali dengan keikhlasan, setelah itu dia harapkan pujian manusia, dia hanyut dalam riya itu sampai akhir amalnya, maka ini adalah amalan yang tidak ikhlas, ini adalah amalan riya. Berlaku sebaliknya, kalau amal awal dimulai dengan riya, datang ikhlas dan kemudian berlanjut di atas keikhlasan sampai akhir amal, maka ini amal ikhlas. Walau awalnya dicampuri oleh riya, walau awalnya mendatangi amal tersebut di awalnya adalah riya, namun datang keikhlasan di dalam amalan dan berlanjut keikhlasan itu hingga akhir amal, maka ini adalah amal ikhlas, bukan amalan riya. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadati kecuali Allah saja. Di dalamnya terdapat ikhlas, di dalamnya terdapat makna ikhlas. Ya, ibadahnya hanya untuk Allah, ya niat ingin dipujinya hanya oleh Allah, maka la ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas. Oleh karena itu la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, di mana satu-satunya yang Anda inginkan dari amal tersebut hanyalah Allah. Ya, amal tersebut hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, para malaikat, para nabi, para wali, dan yang lainnya daripada patung-patung, manusia-manusia, kuburan-kuburan, dan yang lainnya. Tidak, hanya untuk Allah, amal tersebut hanya kepada Allah, maka di dalamnya juga terkandung makna bahwa Anda beramal yang Anda inginkan pujian hanyalah Allah. Selain Allah tidak diharapkan pujian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama terdahulu menerangkan bahwa untuk melatih niat ini ikhlas itu berat, bukan pekerjaan ringan. Dan yang menjadikannya berat salah satunya adalah apa yang tadi kita katakan, bahwa ikhlas itu bukan sifat kita.
Ikhlas itu sifat yang harus kita datangkan dari luar dan kita berlatih sekuat tenaga untuk memasukkannya ke dalam hati. Itu dia sifat ikhlas, lawan daripada riya. Sementara riya itu bertengger di atas sifat asli kita suka dipuji. Dan riya dan ikhlas itu menjadi sulit karena letaknya di dalam hati. Dan sifat hati berubah-ubah. Sifat hati itu berubah-ubah. Dan ikhlas itu amalan yang letaknya di dalam hati. Dan hati sesuatu yang tidak menetap dalam satu keadaan. Dia goyang. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Oleh karena itu dalam bahasa Arab disebut hati dari kata-kata yang berasal dari huruf qaf, lam, dan ba yang bermakna bertukar-tukar, tidak berada pada posisi yang permanen. Karena dia berada dalam hati dan hati sifatnya berganti-ganti, keadaannya bertukar-tukar, tidak berada pada satu kondisi saja. Maka menanamkan ikhlas di dalam hati itu karena dia letaknya di dalam hati dan hati sifatnya berubah-ubah, menjadikannya dia sulit. Terkadang berhasil, terkadang tidak, terkadang berhasil, terkadang tidak. Dan salah satu cara yang sangat hebat untuk melatih keikhlasan, melawan riya adalah suka beramal di saat tidak ada orang lain melihat. Suka beramal atau melatih untuk beramal, rajin untuk beramal di saat orang lain tidak ada yang lihat. Jadi amal-amal kita di saat orang lain tidak lihat, ini latihan ikhlas yang sangat hebat. Karena niat untuk dipuji pada kondisi ini sangat sulit. Niat untuk dipuji pada saat ini, pada saat amal kita tak ada yang lihat, syaitan sulit untuk merubahnya menjadi riya. Kenapa? Tak ada orang yang lihat. Mau riya kepada siapa? Mau riya kepada siapa? Anda beramal pada saat berada sendiri di rumah, tak ada orang yang lihat, tak ada anak-anak sudah pada tidur, tidak ada istri, Anda tidak di kamar sholatnya, dari kamar sholat di ruang misalnya ruang keluarga, ruang tamu, tak ada orang yang melihat amal Anda. Atau suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah pergi sekolah, dan seorang istri membaca Al-Quran di rumah. Tak ada yang di rumah kecuali dia seorang diri, manusia dia seorang diri, tentu malaikat ada pasti. Dan dia beramal ketika itu, baik dia sholat, baik dia membaca Al-Quran, maka ini amal yang sangat memudahkan dia untuk ikhlas. Dan disitulah latihan ikhlas yang paling hebat. Kenapa? Karena riya sangat sulit untuk menjangkiti amal yang dilakukan dalam kesendirian. Akhi fiddin, ukhti fiddin, ketika Anda sholat sendirian di rumah, tak ada siapa-siapa di rumah, sholat sendirian di rumah, terasa bahwa Anda tidak ingin pujian siapa-siapa, terasa bahwa Anda ingin benar-benar mengharapkan ridho Allah, yang Anda inginkan satu-satunya ketika itu hanyalah Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah, ganjaran yang ada di sisi Allah, pahala yang ada di sisi Allah, ridho Allah, surga Allah, ampunan dari Allah, kasih sayang Allah, itu dia ikhlas. Semua itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika Anda merasakan itu dalam ibadah sendiri, fokuskan kepada apa yang akan Anda sampaikan berikut ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda pribadi dan kita yang mendengarkannya. Ketika Anda bisa merasakan bagaimana ikhlas ibadah seorang diri, Anda sholat seorang diri di rumah, sendiri saja di rumah, tak ada siapa-siapa, Anda merasakan keikhlasan, Anda merasakan tujuan Anda beribadah adalah Allah satu-satunya. Hadirkan rasa itu seperti itu pada saat Anda sedang beribadah di dekat orang lain. Hadirkan rasa itu, dapatkan rasa itu, hasilkan rasa itu, rasa seperti itu, hasilkan pada saat Anda sedang beribadah di depan orang lain. Itulah dia ikhlas. Ketika Anda beribadah sendiri, Anda ikhlas dengan ibadah Anda sendiri. Tak ada orang lain yang Anda inginkan pujiannya. Bisakah rasa seperti itu hadir di dalam hati di saat Anda sedang beribadah di tengah orang lain yang menyaksikan ibadah tersebut? Kalau bisa seperti itu, maka insya Allah Anda telah ikhlas. Karena itulah dia keikhlasan, di mana tak ada keinginan sedikit pun dipuji oleh seseorang. Ketika seorang sholat di rumahnya, tak mungkin dia mengharapkan pujian dari yang lain. Gak ada orang lain. Yang ada hanya pintu, dinding, jendela, gordin, meja, kursi. Tak mungkin diharapkan pujian dari benda-benda mati itu. Dia hanya inginkan Allah. Nah, bagaimana caranya bisa mempertahankan sifat yang seperti itu walau kita beribadah di hadapan manusia yang bisa memuji kita? Jangan harapkan pujian dari mereka, jangan harapkan sesuatu dari mereka. Ketika hadir harapan itu, lawan. Itulah yang kita katakan tadi, amal ikhlas didatangi oleh sifat riya, lawan. Syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan merusak amal kita dengan keikhlasan, karena dia tahu persis manusia suka dipuji. Maka dia berusaha untuk memasukkan riya di dalam hati agar kemudian amal itu rusak di sisi Allah, tidak ada harganya, tidak ada nilainya, nihil di sisi Allah tabaraka wa taala. Kalau itu berkelanjutan terus, maka bisa mendatangkan murka Allah yang sangat dahsyat. Itu buktinya 3 orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka adalah riya penyebabnya. Namun riya yang berketerusan, riya yang selalu kontinu, riya yang memang hinggap dalam setiap amalan yang sangat panjang. Riya terus membuat Allah murka dan memasukkan 3 orang pertama kali ke dalam neraka jahanam adalah orang yang riya, telah beramal dengan amalan-amalan yang sangat mendekatkannya kepada Allah, andai ikhlas, dan ternyata dia tidak melakukannya karena Allah dalam amalan yang sangat panjang itu, yang sangat hebat itu, yang dia inginkan hanya pujian manusia. Ini hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab, tapi orang yang beramal amalan hebat dalam kurun waktu yang panjang, namun selalu menginginkan pujian manusia. Dari Syekh masyhur Hasan Salman, ana mendapatkan sebuah faedah ilmiah yang luar biasa. Beliau mengatakan, antum kalau ingin tahu bahaya riya, ketahuilah bahwa seandainya orang-orang munafikin di zaman Rasul tidak riya, maka mereka menjadi muhajirin dan ansar. Namun sifat riyalah
yang menghalangi mereka untuk kemuliaan yang sangat hebat dalam agama Islam. Bagaimana pujian Allah tabaraka wa taala terhadap muhajirin, bagaimana pujian Allah tabaraka wa taala terhadap ansar, dan itu mereka tidak dapatkan disebabkan amal mereka adalah amal riya. Sekiranya mereka ikhlaskan itu kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kabar surga dan mereka masih hidup di permukaan bumi. Penghalangnya adalah riya tersebut. Beda antara sahabat dan munafik adalah dalam riya. Beda antara sahabat dan munafik adalah riya. Yang ikhlas sahabat, yang riya munafik. Di dalam bahasan niat ada yang dinamakan dengan islahun niyah, memperbaiki niat. Ada yang dinamakan dengan tajdidun niyah, memperbaharui niat. Ada yang dinamakan dengan islahun niyah, memperbaiki niat. Ada yang dinamakan dengan tajdid, memperbaharui niat. Islahun niyah, memperbaiki niat dari salah menjadi benar. Dari awalnya mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu di sisi manusia, dari awalnya amal itu memang tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada seseorang, ingin dipuji oleh orang. Ini niat yang salah. Yang harus dilakukan adalah perbaiki, jadikan dia adalah ikhlas. Campakkan keinginan untuk dipuji, campakkan keinginan untuk ingin dekat dengan seseorang dengan amal tersebut, ingin taqarrub kepada makhluk, mendekatkan diri kepada makhluk dengan amal tersebut. Campakkan niat itu dan ganti menjadi ikhlas. Ini namanya islah, memperbaiki niat. Niatnya sudah hancur, sudah berantakan dari awal, sudah salah dari awal, diperbaiki untuk menjadi niat yang benar. Ada yang namanya tajdid, memperbarui. Memperbarui ini adalah seringnya berada dalam amal yang panjang. Sering berada dalam amal yang panjang, sudah ikhlas, tapi panjangnya amal membuat dia samar, membuat dia buyar, membuat dia tidak kokoh seperti pertama. Mulai ada hal-hal yang merusaknya, mulai ada gangguan-gangguan, mulai ada hal-hal yang menariknya untuk tidak lagi sekuat yang pertama, sekokoh yang pertama. Maka yang dibutuhkan dalam yang kedua ini bukan memperbaiki, namun memperbaharui. Karena dia sudah benar dari awal. Dan ini biasanya dalam amal yang panjang. Ini biasanya dalam amal yang panjang, sudah datang, sudah dari awal sudah ikhlas. Namun panjangnya amal menjadikan sesuatu yang terjadi dalam amal tersebut memperkeruh atau tidak seperti yang bagaimana niat awalnya pertama kali ikhlas itu, tidak seperti itu, menjadi buyar, menjadi samar, menjadi tak kuat seperti awal. Maka yang dibutuhkan dalam bab ini bukan memperbaiki, karena dia tidak salah, hanya melemah, hanya kadarnya menurun drastis. Dia tetap ikhlas, akan tetapi tidak seperti pertama kali di saat dia dimulai. Maka yang dibutuhkan di sini adalah tajdid, memperbaharui niat untuk kembali seperti sedia kala, kembali seperti cemerlangnya yang pertama, menjadikannya bagaikan baru lagi, semangat baru lagi. Ini namanya tajdid. Ini bukan islah kata para ulama, namun dia adalah memperbaharui lagi, dan biasanya berada dalam ibadah yang panjang.
Kita ambil satu dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, yaitu firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Qala al-musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepada saya, diwahyukan kepadaku, sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan di dalam peribadatannya kepada Rabb-Nya, jangan dia sekutukan dengan seseorang, dengan sesuatu. Jangan dia berbuat syirik kepada sesuatu, menyekutukan Rabb-Nya dalam ibadah dia kepada Rabb-Nya dengan sesuatu. Ini adalah ayat yang sangat masyhur memerintahkan kita untuk ikhlas. Dan di sini ada 3 poin di mana kita disuruh mengikhlaskan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Pertama, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian ilah yang satu. Ilah yang satu itu artinya ibadah hanya kepada Allah dan harapkan ikhlas, harapkan pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang kedua, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Dan amal saleh adalah amal yang dikerjakan mengikuti sunnah Nabi dan ikhlas kepada Allah. Itulah dia amal saleh. Kemudian larangan untuk riya, itu juga di dalamnya ada keikhlasan, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah, jangan lakukan syirik kepada Allah. Maka ini 3 perintah di dalam ayat ini untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah sekaligus tidak berbuat syirik kecil, yaitu riya. Sebagaimana ayat ini larangan syirik, maka syirik besar dan syirik kecil masuk ke dalamnya. Syirik besar beribadah kepada selain Allah, syirik kecil beribadah kepada Allah namun masih ada keinginan mendapatkan pujian dari selain Allah. Maka ma'asyiral muslimin, apabila di hadapan kita ada orang-orang yang kita harapkan, apabila di hadapan kita ada orang-orang yang kita harapkan, ada sesuatu harapan, sesuatu, entah apa itu harapan, entah hartanya kita harapkan, entah pujiannya kita harapkan, entah posisi kita ingin dekat dengannya kita harapkan, atau ada kerjaan yang kita harapkan dari orang tersebut, ini celah-celah untuk riya semakin dekat. Maka di sini pentingnya apa yang tadi kita katakan di awal. Para ulama mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang yang ikhlas, campakkan di dalam hatimu makhluk punya manfaat, makhluk memberikan manfaat. Kalau ataupun datang sesuatu kepadamu dari makhluk itu, Allah yang mendatangkannya, bukan si makhluk itu. Makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat apapun, karena yang mengatur alam semesta, manfaat apapun yang datang kepadamu sekecil apapun hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah yang mendatangkan manfaat untuk dirimu, walaupun datang dari makhluk. Namun yang mendatangkannya adalah Allah. An-naf'u wad-dharr biyadillah. Manfaat dan mudarat di tangan Allah. Allah yang mendatangkan manfaat sebagaimana Allah yang mendatangkan mudarat. Allah yang mengangkat manfaat sebagaimana Allah yang mengangkat mudarat. Maka semua di tangan Allah, semua di sisi Allah. Harapkan dari Allah. Ketika manusia mengharapkan sesuatu dari orang, apapun itu, mengharapkan pujiannya, mengharapkan dekat dengannya, mengharapkan sesuatu, maka ini celah yang sangat mudah untuk mendatangkan riya. Maka di sini nampak oleh kita
apa yang dikatakan oleh para ulama, yakini, tanamkan di dalam hati, makhluk tidak bisa memberikan apapun kepada dirimu. Yang memberikan manfaat kepada dirimu satu-satunya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada 2 dalil yang dibawakan di dalam kitab. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jal. Dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.